Proyektor Android mini kayak gini lagi masif banget dan lagi viral banget. Mulai dari harga yang 350 ribuan, model HY300 gini, namanya itu bisa macam-macam, sampai ke harga yang 5 jutaan lebih juga ada. Tapi yang laris banget itu yang di bawah harga jutaan sampai yang 1 hingga 2 jutaan. Selamat datang di channel Smart Choice Indonesia, karena di video kali ini Smart Choice bakal ngasih kalian 5 rekomendasi proyektor Android dengan harga 1 sampai 2 juta. Jadi di atas 1 jutaan lebih dikit hingga di bawah 2 jutaan yang menurut kita kualitasnya paling fair to use. Namun sebelum lanjut, kalian jangan lupa untuk pencet tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya supaya nanti saat kita update video-video terbaru kalian bisa langsung dapat notifikasi, dan dengan kalian subscribe itu bakal ngedukung kita supaya kita bisa berkreasi, ngebuat video rekomendasi yang lebih baik lagi tentunya, dan semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Nah, langsung aja nih. Yang pertama ada Aerox Magic Pro. Proyektor ini dapat julukan proyektor Android all-in-one paling lengkap di kelas harga 1 jutaan. Dari segi native resolution, Aerox Magic Pro berada di kelas HD ya, bukan Full HD. Native-nya itu di HD 1280x720 dengan decodingnya yang udah bisa muter file beresolusi 4K. Tapi konten Full HD itu masih bakalan bisa diputar dengan scaling yang cukup rapi, meski detailnya belum setajam proyektor yang memang native-nya itu udah Full HD atau 4K pastinya. Brightness real world berada di kisaran kurang lebih 300 hingga 415 nc lumen. Cukup untuk kamar tidur atau ruang keluarga dengan catatan lampunya benar-benar harus gelap. Nah, untuk optical focus, Aerox ini unggul karena dia udah pakai electric focus via remote. Sangat ngebantu banget buat para user yang masih awam karena kalian nggak perlu mutar ring manual yang biasanya ada di lensa proyektornya. Dari segi performa, dia pakai SoC MT9269, RAM-nya itu 1 GB, standar kayak sebuah Smart TV entry level. Ini juga proyektor entry level pakainya 1 GB. Dan dia pakai Android yang masih versi 9, tapi relatif stabil untuk YouTube dan Netflix serta layanan streaming lainnya. Nilai kontrasnya 2000/1, standar untuk sebuah proyektor entry level. Fitur pendukungnya dia udah ada Miracast, AirPlay, Bluetooth 5.0, Electric Keystone, serta dia dapat garansi juga 1 tahun yang jarang ada di kelas harga ini. Buat kalian yang penasaran sama spek lengkapnya, langsung aja cek link di bagian deskripsi di bawah video ini karena kisaran harganya kurang lebih 1,2 jutaan saat video ini kita rilis. Daftar kedua ada Semun 350 Pro Smart Projector. Proyektor dari Semun ini dia udah pakai Android 14, udah pakai Wi-Fi 6, dan performanya paling oke sih di harga 1 jutaan lebih dikit. Semun 350 Pro dia pakai native resolutionnya itu udah Full HD. Jadi udah oke banget di harga 1 jutaan kalian udah ngedapetin sebuah smart proyektor Android yang udah Full HD resolusi natifnya. Dan detail gambar memang bakalan terlihat lebih bagus dibandingkan yang cuman HD biasa. Brightness sekitar 350 nc lumen, ideal untuk ruangan indoor dengan pencahayaan yang masih agak terkontrol, lumayan gelap ya. Untuk optical focus, Semun masih ngandalin fokus manual, namun sudah didukung auto keystone. Serta pemasangannya juga lumayan praktis juga. Dari sisi dapur pacu, proyektor ini memakai SoC quad-core dengan RAM 1 GB. Nah, untuk penggunaan RAM 1 GB dan memori penyimpanan internal 8 GB itu udah standar di kelas proyektor Android entry level maupun Smart TV entry level, juga speknya nggak jauh berbeda. Dengan keunggulan utama pada kids mode dan pendekatan TV-like experience yang ramah anak. Fitur lain dia udah Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, screen mirroring, dan speaker internal 5 watt. Harganya kurang lebih di 1,1 jutaan ya. Bisa berubah saat nanti kalian klik link yang udah kita share di bagian deskripsi di bawah video ini. Daftar ketiga ada Kiwi Cafe PJ01. Membawa native resolution udah Full HD 1920x1080, namun dengan karakter pemakaian yang berbeda. Brightness berada di kisaran 150 hingga 200 nc lumen. Menandakan proyektor ini memang dirancang untuk kamar gelap atau penggunaan di malam hari yang benar-benar gelap ya. Keunggulan besarnya ada di optical focus berupa active autofocus dan dikombinasikan dengan stand gimbal 180 derajat. Dari segi performa, Kiwi menggunakan SoC Allwinner H713 dengan RAM 1 GB. Lumayan responsif dan standar entry level. Operating sistemnya dia pakai Android 13, terasa lumayan oke di kelas harga 1 jutaan. Kontras rasio diklaim 10.000/1, memberi warna yang cukup pop up untuk konten film dan animasi.
Fitur lainnya udah ada Wi-Fi 6, Bluetooth 5,2, Auto Keystone, desain portable dan konsumsi daya rendah. Harganya sendiri sekitar 1,1 jutaan juga. Jadi buat kalian yang penasaran sama spek dan fiturnya, cek link aja yang udah kita share di bagian deskripsi. Daftar keempat ada Smart Proyektor T269 Pro. Proyektor ini hadir dengan native resolution 1080 alias Full HD. Membuatnya layak banget nih kalau sekedar dikoleksi atau dipakai di rumah. Brightness ada di angka 320 NC lumen, cukup aman untuk ruangan yang agak gelap. Untuk optical focus, T269 Pro ini mendukung elektrik dan manual fokus. Kalian lebih fleksibel saat penempatan. Ditenagai pakai chipset ARM Logic 972 dengan RAM udah 2GB. Performanya sedikit lebih unggul dibanding proyektor RAM 1GB tentunya. Operating sistemnya Android 12 cukup stabil dan lumayan gak ketinggalan banget untuk kategori proyektor. Kontrasnya 2000 berbanding 1, standar LCD proyektor murah entry level. Fitur tambahannya termasuk Wi-Fi 6, Bluetooth 5,0 dan speaker internal 5 watt, serta ukuran layarnya yang bisa ditampilkan maksimal 130 inch. Harganya cuma di 1,1 jutaan juga. Jadi buat kalian yang pengen punya Android Smart Proyektor entry level, RAM udah 2GB, langsung aja cek link yang udah kita share di bagian deskripsi. Daftar kelima ada proyektor ZK X Football. Di daftar kelima ini ada proyektor yang bentuknya unik banget, kayak bola. Ukurannya lumayan portable dan dia punya native resolution itu masih HD biasa. 1280x720. Lumayan cukup untuk sekedar nonton siaran bola di kamar gelap, brightness di kisaran 250-an lumen. Cocok untuk ruangan yang benar-benar total gelap ataupun dipakai di outdoor tapi harus dalam kondisi malam hari yang pekat. Nah, meskipun bentuknya unik banget, optical fokusnya sayangnya masih manual, tapi masih bisa disesuaikan. Soal performa, chipset yang dipakai itu quad-core dengan RAM 2GB dan dia berjalan di Android 13, kontras berada di level standar entry level. Selain itu juga dia ada jack audio in plus speaker bawaan yang cukup lumayan ada suaranya ya. Ditambah Wi-Fi 6 dan Bluetooth, proyektor ini fokus ke hiburan sosial dengan bentuk yang beda dari yang lain. Harga ZK X Football kurang lebih 1 jutaan saat video ini kita rilis. Jadi buat kalian yang kepo penasaran sama spek fiturnya seperti apa, cek link aja yang udah kita share di bagian deskripsi. Nah, itu tadi adalah 5 rekomendasi proyektor Android entry level di harga 1 jutaan. Beberapa di antaranya sudah punya resolusi Full HD dan beberapa di antaranya masih di HD biasa. Tapi semuanya bisa decoding 4K. Jadi buat kalian yang pengen nih punya proyektor pertama di rumah, mau dicoba buat nonton di kamar, nonton Netflix, YouTube dan lain sebagainya, kalian bisa mempertimbangkan 5 daftar di atas. Terima kasih udah nonton video ini sampai akhir dan sampai jumpa di next video.